Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Saifuddin, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 41 Atap Manca, Kabupaten Serang. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya difasilitatori oleh Ibu Hermi Kuswidiarti SPD MPD dan pengajar praktik yaitu Bapak Fajin Aming SPD MSc. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi pada modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dalam penugasan ini, terdapat tujuan pembelajaran khusus, di mana calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Penugasan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan, di mana sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antar faktor biotik atau unsur yang hidup, dan abiotik yaitu unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmoni, yang bisa menjadi modal atau aset atau sumber daya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan sangat tergantung pada cara pandang sekolah dalam memahami sumber daya yang ada dan penerapan pendekatan yang digunakan dalam pengelolaannya. Terdapat faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik tersebut yaitu berupa murid, kepala sekolah, guru, serta pengawas, orang tua siswa, masyarakat sekitar, dinas terkait atau pengawas. Sedangkan abiotik tersebut berupa keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Terdapat pendekatan pengelolaan sumber daya. Yang pertama, deficit based asset, pendekatan berbasis kekurangan, yaitu memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang berfungsi kurang baik. Sedangkan yang kedua, asset based approach, yaitu pendekatan berbasis kekuatan, di mana memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Selanjutnya, pendekatan ABCD, Asset Based Community Development, atau disebut juga PKBA atau pengelolaan komunitas berbasis aset. Pendekatan ini lebih menekankan dan mendorong komunitas untuk memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. 7 aset modal tersebut berupa modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal lingkungan alam, modal agama dan budaya, dan modal finansial. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan pemanfaatan terhadap aset-aset sekolah yang dimiliki dan dapat dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran tersebut sebagai sebuah kekuatan diri atau potensi sekolah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, serta berorientasi pada pembelajaran yang berpihak pada anak. Pengimplementasiannya, baik di kelas, sekolah, masyarakat, dan sekitarnya, saya memanfaatkan aset kekurangan tersebut dengan mencari apa saja, kemudian berkolaborasi dengan murid dan teman sejawat untuk memanfaatkan aset kekurangan tersebut dan aset atau sumber daya yang selama ini sudah dimanfaatkan bisa lebih digunakan agar lebih bisa dimanfaatkan dengan optimal. Penugasan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Dalam mengidentifikasi dan pengelolaan sumber daya, terdapat 7 aset atau modal, di mana 1. Modal manusia, guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid, dan dapat mendorong tumbuh kembangnya murid untuk menggali potensi diri. Dan selanjutnya, modal sosial, di mana relasi baik dengan lembaga sekitar sekolah dan ulama dapat membantu sumber belajar murid. Dan modal politik, keterlibatan antara guru dalam mengorganisir profesi dapat membantu meningkatkan kompetensi guru. 7 aset modal berikutnya yaitu modal agama dan budaya, di mana kebiasaan keagamaan di sekolah dapat meningkatkan religiusitas murid. Dan selanjutnya, modal lingkungan atau alam, lingkungan yang nyaman dapat membantu siswa dalam pembelajaran. Berikutnya, modal fisik, di mana sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pembelajaran murid lebih efektif. Dan yang terakhir, modal finansial, seperti BOS nasional, BOS daerah, BOP di komite dapat membantu operasional sekolah. Penugasan yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya berkaitan erat dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dan berkaitan erat dengan
modul 3.2 yaitu guru harus cerdas dalam mengelola dan menggali kemampuan muridnya untuk menyesuaikan dengan kodratnya agar dapat nyaman, bahagia dalam proses pembelajarannya. Modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak berkaitan dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Peran guru penggerak pula yaitu untuk memimpin pembelajaran, yaitu untuk mewujudkan kepemimpinan murid, dan berkaitan dengan modul 3.2 untuk menjadi nilai positif yang digunakan untuk mengelola sumber daya agar tepat sasaran sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berkaitan dengan modul 1.3 visi guru penggerak untuk merancang visi yang berpihak kepada murid serta merancang prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Kaitan dengan modul 3.2 yaitu guru harus mampu mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh murid agar bisa diberdayakan dalam pencapaian prakarsa perubahannya. Modul 3.2 ini pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berkaitan dengan modul 1.4 budaya positif, di mana budaya positif ini yang ada di kelas atau di sekolah perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Ini berfungsi dalam penerapan budaya positif ini di sekolah maupun di kelas, guru perlu memahami aset yang dimiliki sehingga penerapan budaya positif lebih optimal. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 keterampilan sosial dan emosional berkaitan dengan modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana kaitan antara kedua modul ini yaitu untuk pengelolaan sumber daya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan kompetensi sosial emosional yang dimiliki guru dan murid menjadi pendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Coaching untuk supervisi akademik ini diperlukan untuk peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri berkaitan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana coaching sangat diperlukan dalam menggali masalah dan potensi siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seseorang pemimpin, di mana pengambilan keputusan tersebut diharapkan dapat menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tahapan pengambilan keputusan. Berkaitan juga dengan modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana kaitan tersebut dengan modul ini adalah pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Penugasan yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum saya mempelajari modul 3.2 ini, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya lebih sering berfokus pada kelemahan, aset, atau kekurangan, sehingga dalam pelaksanaannya, kegiatan apapun kurang optimal, dan lebih sering mengeluh dan fokus pada permasalahan yang ada. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya lebih merasa ada perubahan tentang cara berpikir pada diri saya sendiri. Saya lebih berpikir tentang kekuatan aset yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal, serta berorientasi pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu Guru hebat, demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih telah menonton serta saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.